Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Bima. Hari ini kita bakal lanjutin 30 hari belajar machine learning dengan Kaggle. Nah, di hari kedua ini kita ada beberapa assignment. Yang pertama adalah supaya kita membaca tutorial nih ya tentang lesson 1 of the Python course. Artinya ini adalah tutorial yang disiapkan untuk materi pertama dari course Pythonnya Kaggle. Kemudian nanti dilanjutkan dengan ada exercise-nya. Nah, di lesson 1 ini kita bakal belajar tentang dasar-dasar Python, terutama bekerja dengan variables dan melakukan sedikit operasi aritmatik di Python. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Nah, jadi ini pertama kita masuk ke Hello Python. Ini materi pertamanya. Jadi kalau kita lihat total itu sebenarnya ada 7 materi ya, Hello Python dan selanjutnya. Tapi kita mulai dari yang pertama untuk assignment hari ini. Kebetulan udah dijalanin sama gue, jadi kita tinggal ngeliat aja, ngikutin aja gitu ya. Di sini dia kasih sedikit sejarahnya. Python dinamai atau nama Python ini berasal dari seorang British comedy ini yang namanya Monty Python. Jadi makanya di sini dia membuat sedikit sampel code gitu ya, terkait dengan spam. Ya nggak tahu juga sih hubungannya spam sama Monty Python, belum dapat. Tapi oke lah. Di sini kita akan lihat nih ada contoh operasional Python-nya gitu kan. Ada satu shell code mulai dari assign 0 ke spam amount, lalu ada print, ada arithmetic sedikit ini ya, dan ada kondisional dan juga mungkin operasional dari string gitu ya, dan di print lagi. Kalau kita lihat hidden output-nya gitu, kalau kita jalanin code ini kita akan dapat 0 but I don't want any spam dan spam. Nah, ini kita bakal review satu-satu. Yang pertama, di baris pertama tadi ada spam amount sama dengan 0. Ini namanya assign variable. Ini kalau di Python gitu ya, kita nggak perlu deklarasiin dulu variabelnya, kita bisa langsung masukin nilai ke variabel. Jadi contohnya di sini spam amount sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian ada print spam amount. Di sini kalau perintah print sih pada dasarnya memang hanya untuk menampilkan, atau ya gampang sih ya, ngeprint, nampilin datanya ke layar gitu kan. Makanya ini print spam amount. Tadi di awal kita punya spam amount nilainya 0 ya. Makanya ketika di print dia akan menghasilkan nilai 0 aja. Next, ada spam amount sama dengan spam amount plus 4. Di sini kita nambahin nih, kita ada aritmatik di sini. Artinya dari tadi spam amount yang 0, sekarang 0 tambah 4, spam amount ini harusnya nilainya jadi 4 gitu kan ya. Dan ini di atas dia kasih keterangan kalau ada komen yang ditandai dengan pagar ya, hashtag. Jadi di Python pakai hashtag buat komen. Oke. Lanjut lagi di bawah, if spam amount lebih besar dari 0, print but I don't want any spam. Lalu picking song sama dengan spam dan print picking song. Oke. Sini kita lihat untuk yang baris atas nih ya, 2 baris paling atas nih kondisional di Python. Nah, cara penulisannya sih sebenarnya kita bisa penggunaannya if, lalu kondisionalnya apa, lalu di Python tuh pakai titik 2 gini ya, lalu ada indentansi, baru isi dari kondisi tadi. Kalau misalkan dia terpenuhi itu seperti apa, sederhananya seperti itu. Dan di bawah nih assignment lagi ya, picking song sama dengan spam dan di print hasilnya. Lanjut. Di sini dia juga jelasin contoh kalau misalkan di bahasa pemrograman lain biasanya ada yang menggunakan ini kurung ya, curly bracket gitu ya. Tapi kalau di Python tadi kita lihat hanya tinggal menggunakan titik 2 dan ya udah isinya dengan white space di sini atau indent gitu ya. Lalu di print aja fungsi perintahnya apa yang akan ditampilkan. Dan ya, ini ada contoh lagi. Tadi kita tahu nilai spam amount kita 4 ya. Makanya ini terpenuhi, spam amount lebih besar dari 0. Kita dapat print yang ini. Kalau nggak lebih besar dari 0 ya kita nggak akan dapat hasil dari print ini gitu ya. Dia akan langsung lompat aja. Di bawah terakhir ini ada picking song sama dengan spam kali spam amount. Spam amount kita tadi 4, jadi ketika kita print picking song, spam yang keluar spam 4 kali, karena emang dikali 4 ya. Kemudian
Ini membahas tentang number dan arithmetic atau operasi aritmatika di Python. Tadi kita udah coba lihat contohnya ya, spam amount sama dengan 0, ini tipikal dari number. Dan kalau kita pengen tahu tipe data dari variabel kita bisa klikkan aja type terus kurung spam amount atau nama variabelnya ya, kalau tadi kita namanya spam amount. Dan hasilnya adalah integer. Jadi spam amount ini integer. Nah, number yang lain adalah float ya teman-teman ya. Kalau misalkan tadi integer itu bilangan bulat, kalau float ini bilangan desimal. Makanya kalau kita lihat type lalu kita masukin 19.95, dia akan ngasih tahu kalau itu adalah float. Dan ngomongin aritmatik, ada beberapa operasi standar ya di Python. Contohnya ada addition atau penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, floor division atau ini dia bagi tapi dia akan ambil floor, artinya dia pembulatan ke bawah. Lalu ada modulus atau cari nilai sisa, eksponensial untuk pangkat, negation itu negatifnya gitu kan. Nah ini operasionalnya bisa plus minus, perkalian pakai bintang biasa, division pakai garis miring, floor divisionnya double garis miring, ada modulus pakai persen, lalu ada pangkat. Kadang kalau kayak di Excel gitu kita pakai pakai panah atas gitu ya. Tapi kalau sini kita pakai double bintang gitu untuk pangkat. Contohnya misalkan print 5/2 ya. Kalau 5/2 dia dapat 2,5 gitu kan. Lalu kalau 6/2 ya 3. Tapi bedanya kalau tadi kita pakai double slash atau kita pakai floor division, 5/2 tadi 2,5, ketika dibulatin ke bawah dia jadi 2 gitu kan. Makanya hasilnya 2 dan 3 dan ya integer. Kemudian ngomongin aritmatik tentunya ada urutan pengerjaan gitu kan. Jadi kadang kita punya plus minus, bagi, kurang, pangkat dan lain-lain. Urutannya ini ada akronim nih atau mnemonik di situ ya istilahnya, PEMDAS. Parenthesis atau kurung, eksponen atau pangkat, multiplication, division itu perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan. Jadi itu urut tuh nanti bakal ngerjainnya. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Oke, jadi ini contohnya. 8 kurangi 3 itu 5, tambah 2, 7. Oke, jadi makanya hasilnya 7. Lalu yang kedua adalah di sini, karena kita punya plus dan kali, ini enggak berurutan ya. Jadi yang dilakukan adalah 4 kali 2 dulu 8, lalu ditambah minus 3 artinya jadi 5. Atau kalau misalkan kita ngelakuin urut gitu ya, hasilnya akan beda. Misalkan minus 3 tambah 4 kan harusnya 1 kali 2 itu 2. Nah itu nggak benar, karena secara derajat urutannya kita harus kali dulu baru kita tambah atau kurang gitu kan. Seperti tadi PEMDAS tadi ya, yang di atas ini. Sekarang contoh lain, misalkan di sini mencari nilai apa ini ya, tinggi ya. Misalkan ini ada head height atau tingginya head itu 25, tinggi my height cm 190. Tanyanya hotel am I in meter when wearing my hat gitu ya. Ini maksudnya berarti ada topi 25 cm lalu ada tinggi kita 190. Pertanyaannya adalah seberapa tinggi sih ketika kita atau saya pakai topi. Tapi dalam meter, karena ini awalnya dalam cm ya. Nah, makanya di sini kalau kita lihat rumusnya adalah simple ya, 25 tambah 190 bagi 100. Pertanyaannya, kalau misalkan kita nggak pakai nggak pakai parentesis atau nggak pakai urutan, yang terjadi adalah 190 bagi 100 dulu, artinya jadi 1,9 ditambah 25, makanya tingginya jadi 26,9 meter. Nggak make sense kan? Makanya kita perlu kasih kurung nih di sini. Makanya tadi dikurung buka kurung tutup dulu ya, at height sama my height, artinya tadi tingginya ditambahin dulu 190 tambah 25 baru dibagi 100 dan hasilnya adalah 2,15 meter. Itu baru benar. Kayak gitu konsepnya dari urutan pengerjaannya. Ini ada function-function lagi yang emang udah disiapin gitu dari sananya, dari patternnya kalau kita bekerja dengan number. Misalnya ada min and max.
Ya, kita print min 1 2 3. Lalu ada juga yang max 1 2 3. Dia akan cari nih min ini dari bilangan ini tuh berapa sih, lalu nilai maksimal dari bilangan ini berapa sih, makanya hasilnya 1 dan 3. Lalu ada juga absolute. Absolute ini kalau kita mau nyari nilai positif ya, makanya kalau ini absolute 32, absolute minus 32, hasilnya akan selalu 32. Dan ada juga konversi ya, perubahan dari tadi kita udah ngomongin ada float dan ada integer, dan dua itu bisa dirubah ya, cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika itu dirubah. Contohnya misalkan kalau kita ngerubah float 10, dia akan jadi 10.0 nih, jadi ada komanya. Lalu kalau kita coba ubah integer 3,33, dia akan berubah jadi 3. Dan di sini kita juga bisa ubah yang tadinya string jadi integer, misalkan ini nih 8,7 tuh karena ada quote-nya, itu sebenarnya string atau teks. Lalu kita rubah dulu jadi integer, baru ditambah 1, akhirnya 808. Seperti itu untuk materi pattern-nya. Nah, sekarang kita bisa cobain exercise-nya ya. Ini kan ada complete the exercise from lesson 1. Jadi kita bisa masuk aja dari sini sebenarnya. Kita cobain latihannya. Exercise syntax variable and number. Oke. Kita nyalain dulu kernelnya. Ini kita bisa coba ya. Shift enter. Dia akan langsung nyalain si kernelnya. Di sini kita bisa pakai shortcut nih. Pakai tadi kalau shortcut itu shift dan enter, atau kalau mau satu-satu kita juga bisa klik ini ya. Play button gitu kan. Nah, ini udah mulai starting. Oke, udah connect, udah hijau gitu ya. Yap, ini udah kita running. You have successfully run some Python code, dan congratulations. Oke, next. Oke, kita diminta cobain interaksi dulu sama sama notebooknya. Ini ada shortcut lagi sebenarnya. Jadi kalau di sini kita pencet huruf escape dulu, lalu pencet A, dia akan bikin code cell di atasnya ya. Kalau kita pencet keluar dulu, pencet B, dia akan bikin di bawahnya. Itu shortcutnya ya. Dan kalau untuk delete sih bisa DD aja. Nah, DD. Jadi kalau teman-teman yang udah biasa interaksi sama Jupyter Notebook sih sama aja sebenarnya pakai notebooknya Kaggle ini. Oke, lanjut. Di sini kita bakal setup dulu environmentalnya. Nanti mereka udah siapin sih sebenarnya beberapa tes-tes gitu ya untuk ngecek jawaban yang kita masukin tuh bener apa enggak. Nah, untuk sekarang kita tinggal running aja untuk yang ini, untuk setupnya. Dan ada pertanyaan ke 0 dulu nih. What is your favorite color? Artinya itu warna favorit kita coba dulu. Kalau misalkan saya suka warna merah, jadi color equals to red. Jangan lupa untuk string perlu ada single atau double quote-nya. Lalu kita jalanin, nanti dia akan ngecek oops, incorrect atau salah. Nah, kita nggak tahu kan sebenarnya warnanya apa gitu yang dia mau pas lagi ngecek. Kayak di sini kita juga bisa dapat selama latihan ya, bisa bikin ada hint untuk bantuannya, dan juga bisa lihat solution. Dan jangan lupa kemarin atau tadi kita udah ngomongin gitu ya tentang commenting. Jadi awalnya gini, kalau ini di komen dia nggak akan jalanin apa-apa, tapi kalau kita buang komennya atau hashtagnya, jadi dia akan jalanin code-nya. Oke, kita dapat hint nih, your favorite color rhymes with glue. Jadi warna apa sih yang mirip-mirip sama glue gitu ya? Ya udah, kita tahu itu warna biru kan. Kita bisa cobain di sini. Gimana kalau kita ganti dia jadi biru? Benar, jadi emang dia sebenarnya mau kita memasukkan warna biru. Itu fungsinya dari check answer ini. Alright, lanjut. Sekarang exercise nomor 1. Nah, ini ada dia kasih ya reminder gitu untuk notes biar kita lebih mudah tentang operator atau aritmatik yang bisa kita lakuin. Tadi udah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang lanjut nih ya. Kita diminta membuat variabel radius yang merupakan setengah dari diameter. Jadi langsung aja di sini kita bikin radius ya, sama dengan setengah diameter, bisa 3/2 atau mungkin 0,5 kali 3 kali ya. Kemudian buat variabel area
dan rumusnya adalah pi r kuadrat. Kita bisa bikin dulu area equals to pi ya, tadi udah ada pi di atas, times radius pangkat 2 atau radius juga boleh, cuman kita pakai pangkat 2 aja, artinya bintang-bintang 2. Sekarang kita cek jawabannya. Correct. Oke, kita berarti udah benar di sini cara menghitung radius dan juga areanya. Next, kalau kita bingung mentok gitu ya di Kaggle ini, bisa lihat nanti ada hint dan solusinya. Cuma karena kita udah bener ya, udah yang usah dibuka ya. Lanjut, sekarang ada soal nomor 2. Kita diminta untuk mengganti variabel A dan B dari sebaliknya gitu. Jadi di A ini ada list, B juga ada list, dan Q2 juga nyimpen. Kita diminta isi di sini. Well, ada beberapa cara sebenarnya. Standarnya sih kita bisa bikin temporary gitu ya. Katakan temporary sama dengan A gitu. Lalu kita assign nilai B, nilai A-nya jadi nilai B gitu kan. Lalu kita assign lagi nilai B-nya jadi nilai temporary. Ini harusnya udah kebalik gitu, A, B-nya. Lalu kita cek jawabannya. Benar, aman berarti. Nah, tapi sini dia ada kasih bantuan nih. Oh ya benar, dia gunakan tempe sama dengan A. Ini cara yang biasa kita gunakan, yang tadi kita gunakan. Lalu kalau yang ini ada sampel cara yang lebih mudah ternyata. A, B sama dengan B, A. Dia akan otomatis switch ya. Well, kenapa nggak kita coba gitu kan? Ini kita swap dulu. A, B sama dengan B, A. Apakah dia tetap benar? Tetap benar. Lanjut ya ke nomor 3 ya. Nah, sekarang di sini kita bakal belajar tentang urutan-urutan nih tadi nih. Urutan-urutan operasional gitu kan. Yang pertama, tambahkan kurung supaya hasilnya itu 1. Nah, oke, kita lihat dulu manual nih. Kita diminta nambahin parentesis supaya memaksa si code kita itu untuk berjalan terlebih dahulu yang ada di dalam parentesisnya atau dalam kurungnya kan. Karena kalau kita nggak kasih parentesis, yang terjadi adalah 3 floor division 2, artinya 3 bagi 2 kan harusnya 1,5 ya. Tapi ketika di floor dia jadi 1, oke? Lalu 5 kurangi 1 artinya 2, tapi kita minta hasilnya supaya 1. Jadi kita perlu tambahin kurung yang artinya sini nih. 5 kurangin 3 dulu, ya kan? Dapat 2, 2 bagi 2 baru 1. Nah, benar. Oke, kita nggak perlu lihat hint dan lain-lainnya. Lanjut ke yang kedua. Di sini sama, kita supaya diminta menambahkan kurung supaya hasilnya 0. Nah, kita jalanin dulu kalau nggak pakai kurung ya. Hasilnya 2. Oke. Kalau hasilnya 2 masih salah. Gimana caranya? Kita kasih kurung. Dimana kasihnya? Kita pikirin. Kalau kita lihat di sini, oke, supaya hasilnya 0, artinya kalau misalkan kita kasih di sini gitu ya, minus 1 tambah 1 itu 2, 8 kurangi 3 itu 5, 5 kali 2 itu 10, nggak mungkin, oke? Berarti kita bisa kasih di sini. Kenapa? Karena kalau kita biarkan ini 3 kali 2 hasilnya akan 6 ya. Lalu dia akan mulai dari sini lagi, 8 kurangi 6 itu 2, 2 kurangin 1 tambah 1 artinya 0. Oke. Ya, ini juga sebenarnya bisa kita kurung sih. Ini. Kita lihat 0 hasilnya. Ya, kita bisa cek juga di sini sih sebenarnya. Oh, ternyata ada beberapa cara juga yang bisa digunakan. Kalau dari sini solusinya 8 kurangi 3 dulu jadi 5 gitu ya. 5 kali 2 kurangi 1 tambah 1. Ya, oke sih. 2 kurangi 2 juga 0. Lalu bilangan berapapun dikali 0 juga 0. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakuin. Gak apa-apa. Lanjut. Nomor 4. Ini ada skenario Alice, Bob, and Carol setuju untuk membagi-bagi permennya dan akan membagi yang adil. Dan ketika misalkan ada permen yang
berlebih gitu ya. Dia bagi 3 orang terus ternyata ada lebih. Contohnya di sini ada 91 permen. Artinya kalau dibagi 3 kan 30 30 30 dan akan sisa 1. Yang 1 itu bakal dimusnahkan supaya ya udah solidaritas gitu ya. Di sini kita diminta tulis code-nya supaya merepresentasikan kondisi tadi. Ya. Nah, ini ada beberapa permen-permen yang udah dimilikin. Kemudian ya udah, artinya yang ingin kita lakukan di sini adalah bagi rata dan buang atau hancurkan tadi yang lebihnya. Pertanyaannya di sini adalah berapa sih yang harus dihancurkan gitu kan? Oke. Caranya simpel berarti kalau kerjanya itu. Kita bisa tambahin dulu semua permennya kan. Punya Alice, punya Bob, dan punya Carol. Nah, dapat nih total semuanya. Tadi kita mau bagi 3 dan cari sisanya. Ada operasi yang bisa kita gunakan untuk nyari sisa, yaitu modulus atau persen di sini. Modulus ini dia akan cari sisa dari bilangan yang sudah dibagi dengan sesuatu. Misalkan kita punya nilai 5 dimodulus dengan 2 ya. Berapa sih yang habis dibagi 2 di situ? 4 kan. Jadi 4 dimodulus 2 dia bisa habis dibagi tanpa ada koma. Tapi sisanya tadi 5 kurangi 4 1. Nah, modulusnya 1. Kalau ngomongin 3, misalkan kita punya 10 gitu ya. 10 paling dekat itu berapa tadi? 9. 9 bagi 3 habis, tapi sisanya 1 itu modulusnya. Nah, di sini kita mau bagi 3 kan. Jadi udah dijumlahin semua. Kita modulus 3 deh. Dan kita cek jawabannya. Correct. Nah, berapa sih itu smash-nya itu? Kita bisa tambahin lagi jadi sini biar kita tahu. Print to smash ya. 1. Artinya dari total ini semua dibagi 3 adil sama rata, sisanya 1. Kalau kita hitung jumlah manual gitu katakan ya, 121 tambah 77 tambah 109 itu berapa sih gitu kan. Kalau dijumlah ya pusing. Mendingan kita cobain aja. Ini hapus 307 ya. 307 tadi kalau dibagi 3 artinya kita punya 306. Bener, sisanya berarti 1 gitu kan. Well, itulah jawabannya. Oh, sorry. Ya. Oke. Itu dia untuk aktivitas kita, assignment kita di hari kedua. Jadi tadi kita belajar tentang sintak-sintak dasarnya Python ya. Dan juga udah ada exercise-nya. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai jumpa besok hari lagi untuk materi di hari ketiganya. Sambil kita tunggu emailnya dari Kaggle ya. Nanti kita akan coba lanjutin untuk hari ketiga. Terima kasih.